Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, halo bunda-bunda semua. Nah, di sini saya akan mempresentasikan bisnis apa yang sedang kami jalankan sekarang secara singkat agar bunda-bunda semua mungkin nanti tertarik atau bertanya-tanya apa sih sebenarnya DBA ini. Jadi saya mewakili teman-teman saya ingin mempresentasikan DBA Company. DBA Company ini bergerak dalam bisnis bimbingan belajar. Nah, DBA ini memiliki kepanjangan Dyslexia Brainly Academic. Jadi, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Febda Trisnamurti. Nah, yang akan saya bahas pada video kali ini, yang pertama itu nanti ada welcome message, yang kedua visi dan misi, yang ketiga timeline, yang keempat meet our team, yang kelima testimoni, dan yang terakhir yaitu contact information. Yang pertama about our company, bisnis kita ini Dyslexia Brainly Academic itu atau biasa disebut dengan bunda-bunda yang lain atau orang-orang yang lain itu dengan sebutan DBA, singkatan dari Dyslexia Brainly Academic. Itu adalah sebuah bimbingan belajar yang didirikan untuk berfokus pada anak-anak disleksia. DBA ini berdiri dari tahun 2024. Jadi DBA ini baru banget terbentuk gitu. Nah, visi dan misi dari DBA Company ini, yang visinya yaitu menjadikan lembaga pendidikan yang membentuk generasi anak pintar, cerdas, serta kreatif untuk menghadapi berbagai macam karakter anak di era modern. Dengan adanya perkembangan zaman yang sangat cepat ini, membutuhkan seorang pendidik-pendidik yang tahu akan perkembangan teknologi di zaman yang sangat modern ini. Jadi bunda-bunda harus tahu, harus pasti menempatkan anak-anaknya itu harus ditaruh di bimbingan belajar yang sesuai dengan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh anak-anak bunda-bunda sekalian. Nah, misinya ini yang pertama yaitu misi pertama, menyediakan program pembelajaran berdasarkan karakteristik anak. Jadi program-program pembelajaran yang ada di DBA Company ini kita biasanya lebih melihat dulu karakteristik anaknya gimana. Karakteristik anak misalnya ada yang susah diatur atau tidak bisa duduk atau banyak bicara gitu. Nanti kita lebih memikirkan bagaimana sih cara mengajarkan suatu materi atau suatu pembelajaran ini kepada anak ini dengan karakteristik yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu menciptakan pembelajaran aman, nyaman, dan menyenangkan. Jadi di bimbingan belajar DBA ini kita tidak 100% kayak belajar yang saya pendidiknya menerangkan, anaknya mendengarkan terus gitu, tidak. Jadi kita melatih anak untuk ikut berpikir juga, tidak hanya kepada tentornya. Terus yang ketiga yaitu mengembangkan bahan ajar yang sudah ada menjadi lebih unik. Jadi biasanya kita itu mengembangkan bahan-bahan ajar atau media atau model-model pembelajaran. Jadi kita tidak membuat, tetapi kita mengembangkan. Terus value, apa sih yang nilai dari DBA Company ini apa gitu. Jadi DBA ini menjadikan sebuah bimbingan yang menarik dan unik karena tidak semua bimbel itu terfokus terhadap anak-anak penyandang disleksia gitu. Jadi jadi tuh pada bimbel ini tuh kita lebih terfokus pada anak-anak disleksia atau anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Biasanya kalau bimbingan belajar yang lain itu kan lebih ke untuk umum, mereka tuh kurang memahami akan kesulitan-kesulitan belajar anak karena mereka lebih kayak membentuk kelas-kelas. Jadi kalau kita tuh nanti kita tes dulu kesulitan belajar anak ini tersebut tuh apa gitu. Sekiranya dia butuh treatment apa gitu tuh nanti kita kita lakukan uji coba di awal dulu gitu. Biar bundanya tahu juga anaknya mengalami kesulitan apa dan tentornya pun bisa lebih enak dan luasa dalam memberikan materinya yang sekiranya bisa masuk ke dalam anak. Nah, yang di tengah itu ada logo Dyslexia Brainly Academic, logo dari bimbel kita. Our timeline. Jadi saya mau menceritakan sejarah singkat ya.
Jadi memang DBA Company ini baru terbentuk di tahun 2024 ini dan di bulan Januari. Ini mulai terbentuk tapi belum yang kayak 100% jadi gitu. Terus pada bulan Februari 2024 kita kejar-kejaran sama deadline-nya mulai peresmian. Jadi peresmiannya pada bulan Februari 2024. Dan Maret itu mulai beroperasi dengan Maret itu mulai beroperasi sambil mengadakan ini diskon dan itu loh promosi itu. Dan Maret itu mulai berjalan hingga sekarang ini. Nah, saya tuh tidak bergerak sendirian Bunda-Bunda. Jadi saya tuh memiliki tim saya itu yang pertama ada Farida Arianti dan yang tengah ini namanya Laila Mahelani. Jadi tim saya bisnis Disleksia Brainly Academic ini memiliki yang punya itu 3. Jadi 3 orang mahasiswa yang berani mengambil solusi membuka sebuah peluang usaha yang berinovasi dan berbeda dari yang lain. Kenapa berbeda? Ya itu betul. Kenapa berbeda? Karena dengan nama bimbelnya aja Disleksia Brainly Academic. Masih jarang kalau ada bimbel yang terfokus kepada anak-anak yang mengalami kesulitan belajar saja. Biasanya bimbel-bimbel lebih ke umum, anak-anak yang umum dan memang butuh tambahan pembelajaran saja, bukan yang mencari solusi dalam kesulitan belajar pada anak. Karena yang Bunda-Bunda tahu, kesulitan belajar pada anak itu antara satu dan yang lainnya itu pasti berbeda-beda. Tidak semuanya itu sama gitu. Nih, ini adalah salah satu bukti foto di mana kita telah sudah berjalan DBA company-nya ini. Yang pertama itu yang ada anak kesulitan membaca. Anak kesulitan membaca itu kita lebih ke menggunakan buku dengan tulisan huruf yang besar-besar dan tidak ada warna. Karena warna itu bisa memecah fokus anak. Jadi kita lebih ke warna hitam tetapi besar dan berspasi. Terus juga hurufnya kita buat besar-besar agar anak lebih fokus kepada bentuk hurufnya tersebut. Nah, terus yang kedua alat calistung. Ada juga anak yang mengalami kesulitan belajar dalam berhitung juga ada. Nah, kita lebih menggunakan alat calistung ini. Sering dilihat oleh kita ini, itu alat calistungnya sudah sangat umum ya. Nah, medianya itu menurut DBA Company ini tuh sangat cocok karena biasanya anak yang kesulitan dalam berhitung tuh mereka lebih cenderung aktif, pergerakannya aktif juga. Jadi kita harus mencari model atau media pembelajaran tuh yang tidak membuat boring anak. Dan foto yang ketiga yaitu anak kesulitan menulis. Nah, pada di sini anak kesulitan menulis kita lebih cenderung menggunakan huruf-huruf yang berwarna dan besar. Terus juga kita menggunakan huruf-huruf yang patah-patah. Kenapa kita menggunakan tulisan patah-patah tersebut? Agar anak tuh bisa terbiasa untuk melenggok-lenggokkan bentuk-bentuk huruf tersebut. Terus yang terakhir ini kita ada pemberian reward setiap 2 minggu sekali. Jadi jadi kan setelah yang sudah saya jelaskan tadi, DBA ini tuh tidak terfokus kepada terfokus kepada ini belajar terus gitu, tidak. Tapi kita juga mengadakan evaluasi setiap 2 minggu sekali. Nah, evaluasinya itu tuh untuk apa? Agar kita tuh tahu nih sejauh mana sih anak tersebut tuh sudah mulai paham dan mengerti cara belajarnya. Itu dengan cara mengadakan evaluasi setiap 2 minggu sekali. Nah, dengan adanya evaluasi itu dari pihak DBA Company ini tidak lupa memberikan reward kepada si anak tersebut. Karena dengan adanya reward, hanya anak-anak jadi lebih semangat lagi untuk terus belajar. Seperti ini, bentuk apresiasi gitu. Terus our business strategi. Kita dalam mengembangkan bisnis ini pasti kita juga mengalami kesulitan-kesulitan. Tetapi kita kesulitan tersebut carikan solusi karena kita memiliki strategi-strategi dalam mengembangkan suatu bisnis kita tersebut. Strategi yang pertama itu kita memberikan bimbingan belajar selama 3 kali pertemuan. Jadi pada saat bulan Maret kita mengadakan bimbingan gratis 3 kali itu untuk bahan percobaan anak-anak tuh kira-kira cocok enggak dengan DBA Company ini, atau anak-anak tersebut tuh kayak kira-kira
asik enggak nih, tentornya gimana nih gitu. Terus strategi yang kedua itu kita mempromosikan DBA itu lewat media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Dan pada tertulisnya itu kita menggunakan brosur yang dititipkan oleh guru-guru di SD. Nah, dengan media sosial tuh biasanya dengan adanya tadi strategi yang pertama, itu nanti bunda-bunda tuh ada bunda yang ikut terus yang terus tertarik kalau anaknya tuh di lesin di DBA ini. Terus saat tertarik itu nanti jadi malah jadi promosi dari mulut ke mulut gitu, dari testimoni. Nanti habis ini kita lihat testimoni yang sudah ngelesin di DBA. Nah, ini dia testimoninya. Testimoni yang pertama. Bu, ini kok anak saya pulang-pulang bawa jajanan banyak, katanya menang kuis. Kuis apa ya, Bu? Oh iya, Bunda, itu bentuk apresiasi dari kami untuk setiap anak setiap 2 minggu sekali, dikarenakan kami selalu mengadakan evaluasi pembelajaran untuk menunjang perkembangan anak sudah sejauh mana. Aman itu, Bun? Oh alah, ya sudah, terima kasih, semoga bimbelnya makin berkembang, amin. Alhamdulillah banget, banyak support juga dari bunda-bunda yang sudah anaknya sudah pernah dititipkan di DBA akademik ini. Terus di situ juga bundanya mengatakan nanti tak tawarin di grup temanku ya Bunda, ya Bu. Nah, dari promosi mulut ke mulut itulah yang berpengaruh banget dari perkembangan DBA Company ini. Terus yang kedua, ini ada lagi dari siapa ini, tidak disebutkan namanya. Jadi, Mbak Rani, terima kasih sudah mengajarkan anak saya dengan sabar. Anak saya jadi semangat minta les setiap hari. Sama-sama Bunda. Alhamdulillah. Terus manfaat apa yang didapatkan sih kalau misalnya anaknya dileskan atau dititipkan di bimbingan belajar Disleksia Brainy Academic? Yang pertama tuh anak lebih fokus dalam belajar. Kenapa dia fokus? Karena dia tahu dia tuh harus belajarnya ke arah apa dan harus terfokuskan pada apa. Terus juga dia nggak yang fokusnya ke sana ke sini. Yang kedua, orang tua tuh dapat mengetahui kesulitan yang dialami anak. Nah, dengan adanya ujian di awal sebelum memulai lesnya di DBA ini, kita kan mengadakan ujian nih. Kira-kira dia tuh anak tersebut mengalami kesulitan apa. Nah, dengan adanya ujian itu, orang tua tuh jadi tahu kesulitan belajar yang dialami oleh anaknya tuh apa gitu. Yang ketiga, anak menjadi lebih cepat tanggap memahami materi karena difokuskan kepada kesulitan belajarnya itu. Jadi anak tuh tahu nih materi sebenarnya tuh aku kesulitannya dalam apa, materinya apa, kenapa kok bisa sulit, karena kan setiap anak tuh memiliki caranya tersendiri dalam belajar atau memahami materi-materi. Terus yang keempat, guru memberikan metode pembelajaran sesuai kesulitan anak, yaitu disesuaikan kepada kesulitan belajar anak. Yang kelima, anak lebih berani dan percaya diri. Nah, kenapa kita mengajarkan anak lebih berani dan percaya diri? Biasanya, kenapa kita mengatakan benefitnya ada ini? Biasanya setelah pembelajaran, si tentor-tentor dari DBA ini memberikan kesempatan kepada anak untuk menjelaskan materi yang sudah dijelaskan kepada tentor di depan. Jadi dia berlagak seperti seorang guru dan tentornya berlagak seperti seorang murid yang dijelaskan oleh si anak ini. Dan tenang saja bunda-bunda, tentor kami itu tidak yang galak-galak sekali. Jadi mereka lebih ke friendly, lebih ke menganggap muridnya itu sebagai teman, agar anak-anaknya itu juga, anak-anak bunda itu agar lebih lebih santai gitu belajarnya, enggak yang sepanang gitu. Yang terakhir yaitu DBA mengajarkan materi sesuai kurikulum yang digunakan sekolah. Jadi walaupun namanya DBA Disleksia Brainy Academic ini, tapi bukan terus-terusan kita tuh kayak hanya fokus banget sama kesulitannya anak itu apa aja, enggak. Tapi kita juga belajarnya sesuai kurikulum yang ada di sekolah. Jadi jangan takut materi-materi yang ada di sekolah ketinggal tuh, enggak. Pasti kita menyesuaikan dengan kurikulum yang ada di sekolah si anak tersebut. Nah, kalau misalnya bunda-bunda tertarik untuk anaknya mau dimasukin ke dalam DBA
company ini kontaknya bisa di WhatsApp aja, di WhatsApp 0898 5708743 atau di Instagram kami yaitu dbacademic_. Terima kasih. Disleksia Brainly Academic selalu memberikan layanan jasa sepenuh hati tanpa membedakan kekurangan setiap anak. Dadah. Terima kasih Bunda-Bunda. Semoga dengan penjelasan saya barusan membuka pikiran Bunda-Bunda untuk memberikan kesempatan anak-anak Bunda-Bunda untuk belajar di DBA Company. Bye-bye. Ditunggu kabar baiknya ya Bunda.